Kemarin kamu bilang besok. Hai teman, kembali lagi dengan gue Bernhard Faras. Di sini nih, gue bakal mulai ngevlog lagi. Sudah sekian lama BF Vlog itu tidak gue jalankan karena banyak banget kesibukan, pindah kerja, ikut PPAN lah, terus habis itu juga siaran radio, dan lain-lainnya yang menunda terus vlog gue ini. Tapi sekarang gue tidak akan menunda lagi karena gue akan merilis vlog BF Vlog mingguan. Nah, dimana BF Vlog secara mingguan ini bakal ngeliatin aktivitas gue setiap minggunya yang pastinya seru banget dan bisa bikin lo dapat inspirasi atau mungkin dapat ilmu baru juga, karena gue nggak mau cerita tentang gue doang, tapi gue mau ngeliatin apa aja sih hal-hal yang gue rasain, apa aja yang gue alamin, dan kira-kira ilmu apa nih yang bisa kita saling sharing bareng. Dan pastinya lo bisa kritik, lo bisa komentarin, lo bisa kasih saran, apapun yang pastinya bisa ngebangun vlog ini biar bisa sama-sama kita nikmatin. Nah, selain itu nih, gue sama pacar gue yang udah 8 tahun nih kita bersama, Laras Kusuma Dewi, itu akan melangsungkan pernikahan. Dan gue ngerasa kayaknya ini waktu yang tepat banget juga nih untuk vlog ini bisa jalan lagi, biar gue bisa sharing sekalian tentang pengalaman gue dari mulai nyiapin nikahan, beli rumah, dan hal-hal yang lainnya yang gue persiapkan. Karena pastinya ngurusin nikahan, kerja, bisnis, ngurusin yayasan, ngurusin kegiatan yang lain-lain, organisasi, volunteer, lalala, itu nggak gampang. Dan minggu ini nih, ada 3 hal yang menurut gue penting banget untuk kita bahas di vlog ini. Pertama, nyari rumah. Yang kedua, Pandi, tempat gue kerja, pengelola nama domain internet Indonesia. Ketiga, persiapan nikahan. Oke, gue mulai dari yang pertama. Jadi gue sama Laras Kusuma Dewi itu akan menikah di tanggal 18 September tahun 2021. Itu sekitar 8 tahun nih kita udah berjalan bersama-sama mengarungi samudra ya. Klasik banget. Ya tapi intinya kayak gitu. Jadi bakal jadi happy banget buat gue. Tapi ya happy itu kan di hari hanya. Persiapannya tuh banyak banget gitu loh yang harus disiapin gitu ya. Salah satunya nyari rumah. Karena gini, kalau misalnya lu nikah, ini menurut gue ini dan ini belum tentu bener gitu ya. Gue sih pengennya, nyokap gue memang menawarkan gitu untuk udahlah tinggal di rumah mama aja. Nyokapnya dia juga ya nggak apa-apa nih tinggal di rumah ibu dulu gitu kan. Karena gue manggil nyokap gue mama, dia manggil nyokapnya ibu. Dan itu sempat menjadi suatu pertanyaan, apakah nanti kalau kita sudah menjadi orang tua akan dipanggil. Ya udah, itu bukan bahasan nih Bernhard. Oke, lanjut lagi. Jadi nyari rumah ini tuh udah sekitar 2 bulan terakhir yang benar-benar gue seriusin. Walaupun memang udah lama banget lah, udah kepikiran gitu buat beli rumah sendiri, punya rumah sendiri. Karena gue benar-benar nggak mau kayak lo tinggal sama orang tua lo gitu. Lo udah bisa menikahi anak orang lain yang istilahnya lo ingin mengajak dia tinggal bersama membangun suatu keluarga baru, tapi tinggal di rumah nyokap lo gitu. Dan dari yang gue dengar kan banyaknya kayak ntar di rumah mertuanya gimana lah apa segala macem, terus kayak ribet. Dan ya gue tau banget gitu nyokap gue itu orangnya aktif ya, jadi gue pengen ya udah hidup gue aja dulu, dan gue membangun bersama pasangan gue ini gitu nantinya pas gue udah punya rumah. Dan akhirnya gue nyari rumah dibantu sama nyokap gue, dan ternyata emang nyari rumah tuh nggak gampang teman-teman ya. Jadi pertama gue sama Laras itu sekitar 5-6 bulan lalu itu kita ke daerah Pamulang, terus habis itu kita ke daerah Parung Panjang, terus kita ke daerah Tangerang yang lainnya, Tangerang Selatan, bla 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 bla. Itu kita langsung pergi aja lah, konsiderasinya ya udahlah ada rumah yang kira-kira fit sama budget kita, ya udah kita datengin. Udah kita nggak lihat yang lain-lain dulu karena itu pertama kali nyari. Ternyata banyak yang bilang kayak gini, oh ini dekat mall, 10 menit dekat Ion gitu. Pas kita udah kesana 10 menit dekat Ion kalau naik apa gitu. Jujur kita naik mobil tuh 40 menit dari Parung Panjang, 30 menit 40 menit, dan yang itu jalan lagi kosong gitu.
Dan gue juga mungkin nggak lihat kayak ionnya tuh ion BSD apa ion paruh panjang gitu. Yang gue juga belum tahu gitu itu ion mana. Jadi adalah salah satu komplek yang gue nggak perlu sebut di sana. Rumahnya bagus, kompleknya bagus, gede, enak. Cuman ya jauh gitu, tidak sesuai yang di poster juga. Di situ kita udah lihat, udah seneng, dan itu jadi rumah yang ya udah ini bakal jadi rumah pilihan kita gitu. Udah ini kayak bagus gitu, harganya fit, rumahnya oke, ada tamannya gitu kan, bla bla bla. Terus kita tinggal tuh sekitar bulan Januari Februari lah sebelum kita lamaran. Terus habis kita lamaran meningkat lagi nih, pencarian rumah nih udah mulai meningkat lagi nih, yang dimana Laras udah mulai sibuk-sibuknya juga kerja, jadi gue ditemenin sama nyokap gue nih untuk pergi kemana-mana. Dan pertama kita nyari di daerah Tangsel dulu, yang harganya banyak poster-poster dan listingan di internet tuh yang reasonable lah. Gue nyari, ketemu harga yang pas dan segala macem. Tadinya budget tuh sekitar 1,3 lah ya, paling enak. Dan waktu itu gue sama Laras juga memikirkan, wah ngapain di Tangsel gitu kan, mendingan di Cipete aja. Nah tapi ntar nih kalau yang masalah Cipete nanti gue jelasin, tapi gue jelasin Tangsel dulu. Jadi pas di Tangsel ini gue udah muter. Ternyata ya rumah-rumah di Tangsel tuh masih jauh gitu, ke MRT tuh masih 20 menit, 30 menit gitu naik mobil. Belum kalau macet gitu kan. Jadi gue mikirnya kayak ya bakal susah. Iya, BTW kenapa gue dari tadi bahas tentang MRT juga nih? Karena Laras kerjanya di Sudirman, gue banyak kerjanya di BSD dan di Jakarta. Jadi kita harus nyari lokasi yang dekat ke Sudirman, tapi juga dekat ke BSD. Nah, dari situ ke Sudirman bisa MRT, bisa kereta, bla bla bla. Ke BSD ya paling enak memang kalau nggak naik motor, naik mobil gitu kan. Kalau naik mobil ya berarti tol. Berarti ada dua hal yang harus kita cari. Yang pertama tol, yang kedua akses transportasi umum. Akhirnya di sekitaran Pamulang, Tangsel, bla 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 itu banyaklah harga 1 miliar, terus ada harga yang 1,5, 1,3, bla 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 bla. Sampai gue mikir udahlah coba aja Lebak Bulus tuh, kan agak lebih dekat lagi sama MRT. Tapi harganya udah jauh banget teman-teman, udah gak masuk harganya. Carilah kita di Cipete, ada lah yang namanya apart house. Kan tadi nyarinya rumah nih. Terus ada lagi sekarang apart house. Ternyata apart house tuh pas dilihat oke nih, gue oke, Laras oke. Ngajak lah ibunya Laras nih. Pas gue ajak gitu, ini rumah sempit banget gitu. Dan lain-lain. Terus kita juga berapa, oh iya juga ya, sempit juga ya rumah apart house gitu kan ya. Bayangin aja cuman berapa sih, 12 meter 20 meter gitu. Tingkat banget, dan itu emang nggak friendly lah katanya buat orang tua ya. Walaupun ya buat gue sih ya nyaman-nyaman aja sebenarnya kan. Karena di rumah banyaknya pasti buat tidur aja juga gitu, nggak buat aktivitas banyak, karena aktivitas banyak mungkin di luar, di kantor, bla bla bla. Dan akhirnya apart house nggak jadi pilihan kita, dan kita udah nge-cut apart house dari pilihan kita. Nah, lalu nih lanjut lagi kita nyari rumah. Ada lah yang nawarin, jangan rumah lah kalau emang kemahalan, apartemen aja. Daerah Pejaten, daerah mana masih ada kok yang 700-800 juta gitu. Sempat kepikiran, tapi gue pernah SMA tuh gue pernah tinggal di apartemen, dan gue jujur nggak terlalu suka apartemen. Kedua, apartemen itu pakai HGB, hak guna bangunan. Jadi setahu gue itu cuma kayak 20-30 tahunan gitu. Dan abis itu ya lo harus pindah apa gimana, gue juga belum ngerti sampai sekarang. Tapi yang jelas dia nggak ada SHM, jadi lo nggak memiliki tanahnya, tapi lo hanya memiliki hak untuk menggunakan bangunannya gitu, SHGB namanya. So gue emang nggak prefer lah untuk apartemen, dan emang gue nggak suka aja naik lift dulu buat pulang ke rumah gitu. Pulang kerja naik lift, ke rumah naik lift lagi gitu kan, kayak ngapain gitu. Bikin gue capek aja lagi gitu kan. Nah jadi yaudah kita fokus ke nyari rumah. Apart house sudah di-cut, apartemen udah di-cut. Habis itu gue nyari di daerah-daerah Cilandak, Jagakarsa, dan di Andara. Nah Andara nih masuknya Depok, Jagakarsa mepet sama dia, tapi Jagakarsa masuknya masih Jakarta Selatan. Nggak mungkin bisa di Lebak Bulus karena Lebak Bulus sudah kemahalan. Jadi harga yang lebih murah tuh di Andara sama di Jagakarsa. Problemnya lagi nih teman-teman, ada di Andara, ya sekitaran Andara ya, itu bagus. Oh gue udah oke tuh segala macam, harganya oke banget. Ternyata pas dicek surat-suratnya
itu kena daerah resapan. Nah, jadi ini penting banget buat lo juga yang lagi pengen nyari rumah. Cek banget nih surat-suratnya dan cek dulu ke kecamatan itu kira-kira daerahnya daerah apa. Cek juga tata kotanya gitu kan, bisa di-download juga di internet biar lo bisa ngecek ini daerah resapan atau enggak dan lain-lain. Dan di Depok ini sebenarnya ada yang ya itu masukkan Depok ya di Andara. Jadi gue udah senang banget tapi masalah masuk daerah resapan. Nah, terus ada lagi yang rumah second nih. Bagus, harganya oke lah gitu, agak pricey sih tapi oke. Tamannya ada bla bla bla, speknya masuk banget sama kita. Yang jadi problem adalah dia masih masuk Depok. Ini problemnya sebenarnya bukan suatu masalah besar tapi ya jadi konsiderasi. Geserlah ke Andara, dan di Andara ini bagus, ada banyak banget klaster-klaster baru. Dan pindahlah ke Jagakarsa, masih banyak banget nih yang bagus-bagus, ada klaster-klaster baru bla bla bla. Tapi yang jadi masalah juga harganya juga lebih mahal ya pastinya dibanding yang di Depok gitu ya. Udah geser padahal deket banget, beda cuma 5 menit 10 menit aja udah mahalnya beda banget gitu. Harganya tuh beda jauh gitu. Nah, di situ gue nemuin komplek-komplek yang bagus, rumah-rumah second juga banyak. Cocok. Cuman akhirnya kita udah tinggal dua nih pilihannya, ya udah Depok aja atau di Jagakarsa aja. Udah milih antara dua ini, ada yang bagus bla bla bla, antara rumah second atau rumah baru, harganya mirip-mirip, tapi spek rumah second pastinya lu banyak dapat barang-barang dan udah lengkap lah fully furnished, sedangkan rumah baru dengan harga yang sama dengan rumah second tadi dengan meteran rumah yang mirip-mirip, ya mendingan rumah baru juga gitu. Tapi rumah baru lu harus ngisi lagi bla 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 dan mungkin kita belum ada uangnya dan ya kita belinya pelan-pelan. Sampai akhirnya kita udah pengen milih banget, ketemu lagi daerah lain, daerah kebagusan. Disitulah akhirnya kita memilih tempat kita untuk nantinya tinggal bersama. Nah, di kebagusan inilah gue minggu ini ngecek, terus gue juga tanda tangan surat-surat dan bla 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 blanya. Yang jelas, kayaknya kalau gue ceritain di vlog ini bakal terlalu panjang. Tapi kalau misalnya lo suka, coba komentar aja di bawah. Terus kira-kira menurut lo perlu nggak gue untuk bahas tentang rumah secara detail, dan nanti akan gue bahas juga di video konten yang lain. Tapi yang jelas itu bakal panjang banget prosesnya, dan beli rumah itu gue belajar banget lah selama 2 bulan terakhir ini, muter-muter setiap pulang kantor atau hari-hari weekend. Oke, dan di minggu ini gue ngecekin rumah, gue tanda tangan kontrak sama notaris dan lain-lain. Dan akhirnya kita beli rumah yang kita mau, di mana di depannya itu ada garasi yang lumayan gede dan ada mau dibikin kantor juga. Di tengahnya itu rumahnya ada kamar, ada dapur dan segala macam yang akan diisi, dan di belakang itu ada taman. Jadi itu udah benar-benar fulfill banget apa maunya gue, apa maunya Laras. Maunya gue rumah bisa buat tempat kerja juga, di depan ada bisa buat tempat gue kerja sama mobil, di tengah itu tempat kita hidup ya misalnya, ada dapur, ada ruang tamu, ada tempat ruang tidur bla bla bla, di belakang ada taman. Itu maunya Laras. Jadi kalau bisa dibilang ya, mungkin tengah itu kayak DMZ-nya kita gitu. Perbatasan Korea Selatan Utara gitu gak sih? Ini selatan mau ini, utara mau ini, udah kita bertemu di tengah, kita berdamai. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi intinya itu lokasi yang oke banget lah buat gua sama dia, yang kita sama-sama suka, nggak terlalu berisik juga dan lain-lainnya. Nah, ya kayak biasa lah, pokoknya gue selesaiin rumah itu dari Senin sampai hari Kamis sambil pulang kantor juga gitu, pulang kantor ngurus rumah. Di hari Jumat itu gue ada team building nih dari Pandi nih, kantor gue, pengelolaan nama domain internet Indonesia. Kalau misalnya lo pengen pakai domain, pakainya .id aja karena itu dikelola oleh Pandi, di mana itu bakal aman banget. Yang jelas lo kalau punya pertanyaan apapun tentang Pandi, langsung aja di follow semua media sosialnya, dan media sosial itu di handle sama gue juga, jadi lo bisa tanya-tanya soal Pandi nanti di sana. Nah, singkat cerita, gue senang banget juga nih dengan acara team buildingnya Pandi. Menurut gue ini acara yang benar-benar fair. Kenapa fair? Karena di situ kita benar-benar dikasih banyak banget kalau bisa dibilang simulasi kali ya, dengan cara yang fun gitu. Dan Pandi itu kulturnya tuh benar-benar kekeluargaan banget teman-teman. Jadi kalau misalnya gue kerja, ya gue profesional, tapi gue ngerasa di situ nggak tertekan.
Jadi gue happy sih kerja di Pandi dari segi kekeluargaannya, dari segi gue juga bisa berkontribusi kepada negara gitu kan untuk mengembangkan domain.id gitu. Dan banyak banget hal yang gue bangun gitu di Pandi ini yang gue happy karena wah ini Pandi dulu kayak gini, pas ada gue jadi ada hal-hal yang memang gue ada kontribusinya di situ. Jadi kayak itu gue senang banget. Dan di team building ini alhamdulillah ya, kayak mungkin kontribusi gue udah mulai apa ya bisa dibilang sudah bisa gue mulai nikmati, dan gue happy juga karena di situ gue udah lama banget nggak main bola, gue udah lama banget nggak olahraga, terus gue bisa olahraga walaupun ujungnya kaki gue sakit juga setelah acara itu. Tapi ada satu hal yang bikin gue seneng adalah jadi selama acara itu ada satu acara yang dimana ada apresiasi untuk dipilih nih satu karyawan terbaik dari semua karyawan, dari lapisan yang paling pramubakti lah ya, dari lapisan pramubakti sampai lapisan ke direktur utamanya lah, walaupun namanya role-nya bukan direktur utama gitu. Di situ gue happy banget karena di situ gue jadi dipilih nih sebagai karyawan terbaik dari seluruh karyawan Pandi. Dan itu dinilai dari leadership-nya, dari kegiatan selama acaranya juga, dan lain-lainnya. Dan gue happy banget karena di situ gue dapet TV. Nah, coba gue liatin dulu deh. Oh, udah cukup. Oke. Nah, ini dia nih TV-nya. Gede ya, lumayan ya. Ini TV-nya Xiaomi Android TV. Ini gue happy karena jujur gue sangat-sangat tidak membayangkan gue bakal dapet TV, karena gue tahu gue orangnya kurang hoki ya soal door prize gitu kan. Tapi ternyata di acara ini tidak hanya ada door prize, dan memang benar teman-teman ada acara door prize, cuman gue nggak dapet. Emang gue seumur hidup gue nggak pernah dapet door prize, gue nggak ngerti kenapa. Tapi karena ini gue dapetnya berdasarkan pemilihan yang ada variabelnya, kenapa gue bisa terpilih jadi yang terbaik gitu ya. Alhamdulillah gue bisa dapet, karena gue lebih suka kompetisi yang nggak hoki-hokian tapi ada usahanya. Alhamdulillah nih. Ini belum gue pakai btw, tapi sudah di unboxing ya, jadi bisa dicek juga di Pranala Media kalau lo mau lihat unboxingnya. Dan ulasannya juga bisa dilihat di Pranala Media juga, dan di sini lo bisa lihat di informasi ya, lo klik aja nanti di situ ada linknya untuk ke unboxing sama ulasannya. Nah, tapi singkat cerita, ini udah diomongin terus sama bokap gua dan udah dipasang juga sama bokap gua. Kayak, mau nonton Netflix ya pakai TV itu gitu. Oke. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa karena gua bentar lagi juga mau nikah juga kan. Jadi ya at least adalah yang gua bisa kasih juga kan ke bokap-nyokap gua gitu kan. Alhamdulillah lah. Happy-nya gua jadi happy-nya orang tua gua juga. Oke. Ya itu dia, jadi di acara team buildingnya Pandi intinya itu fun banget dan pastinya gue suka acaranya. Dan waktu itu IO-nya kalau nggak salah namanya Cakar Langit ya, itu juga keren banget IO-nya. Jadi lo harus lihat nih kalau ada acara lo pakai IO-nya Cakar Langit tuh recommended. Nah intinya acara team building Pandi tuh selesai tuh hari Sabtu sekitar jam 9 jam 10 gitu, gue bisa pulang. Dan gue pulang itu membawa kaki yang sedikit berdarah-darah karena gue bermain bola gitu. Ya udah gue pulang bersihin kaki, habis itu istirahat bentar dan udah langsung telepon sama Laras. Dan Laras itu ada tes makeup sama Kak Rian Ogilvy, dan itu kita langsung tes makeup di sana. Nah langsung aja nih kita lihat nih tes makeupnya kayak gimana. Oke teman-teman, udah sampai nih kita di rumahnya Laras. Sekarang mau tes makeup katanya. Nah, sudah siap. Ada Tante, ada Mas Rian, ada Laras, sama Mas Jim. Pagi, siang, sore, malam nih. Tes makeup tuh ngapain? Kayak dulu tes. Enggak. Oh, makeup tuh harus ada tesnya dulu ya? Ada dong. Gimana tuh? Nggak cuman ini doang mau masuk keluar atau apa tes dulu. Jadi makeup juga ada tesnya. Jadi sebenarnya kadang orang juga suka bingung tes makeup tuh buat apa gitu. Tes makeup tuh buat apa? Jadi kan kadang-kadang sebenarnya kayak mau dibilang ini final look tuh juga nggak bisa dibilang final look. Karena pas di hari H tuh pasti bisa berubah lagi. Karena kan di hari H udah pakai baju,
udah ada aksesoris, udah ada kondenya, udah Iya, banyak iya, itu. iya, iya. Oh, misalnya bisa di-adjust kan, yang kemarin gue udah coba laras kayak ternyata kurang bulu matanya kurang nambah 1. Tambahin liner naik dikit lagi ya atau apa gitu-gitu. Kalau ini tuh sebenarnya basicnya aja. Yang penting udah ketemu, udah nyobain. Kan kalau ada juga yang nggak tes makeup laras, tapi makanya suka kalau Mbak Juan suka kirim-kiriman foto. Kayak orang ngedate jadinya, minta foto kamu. Iya benar, kemarin dimintain sih. Dimintain biar bisa tahu kira-kira foundationnya warna apa. Ini lebih dari orang ngedate bahkan. Oh, iya. Jangan pakai makeup ya, waduh. Sekarang make upnya mau kayak gimana nih? Kan ini belum di make up kayak gini nih. Nanti biar ada before afternya Iya, ya. jadi Mbak, padahal orang ngedit aja nggak ada loh yang minta foto sebelum pakai make up ya, gitu nggak makanya ada. kan. goalnya apa Ghosting. Rasko? Pengen make upnya kayak apa? Iya, itu benar. Tanya deh calon mantan. Kayak nggak mau yang terlalu heavy tapi kelihatan gitu. Waduh, gimana tuh? Gimana ya? Yang nggak ngerti nggak usah komen ya, Mbak, Iya, ya. iya. Pilihan yang tepat, cek gitu. Terus Mbak Laras, kenapa pilihannya jatuh ke Mas Rian? Tuh langsung di interview lo, Laras lo. Ini mumpung gitu loh kan nikahan ya, udah pasti kan starnya aku gitu kan. Wih. Langsung aja gobik gitu loh. Oh, starnya Gobik kamu orang doang nih, ngomong. aku nggak star ini. Mau di make upin juga Oh Mbak? iya, iya. Mas Rian. Ya kalau misal nanti di Mbak, satu lokasi ya co-star, Mbak. boleh kok. Oke, oke. Maksudnya jamnya bisa atau apa, ya pengantinnya ngumpet dulu yang cewek yang nggak boleh lihat dulu kan. Iya kayak gini. Nanti hilang kok ini. Jadi ini buat ngeridus warna gitu loh Laras. Biar bawah matanya tuh kalau misalnya gini, kalau misalnya make up nih Ranta kan tahu foto nih. Kalau foto orang kadang-kadang pakai flash suka bawa putih kan. Kalau pakai flash yang kayak jadi abu-abu bawahnya itu loh. Iya benar-benar. Yang kayak putih banget gitu. Jadi aku ngeridusnya sama ini. Jadi pas aku pakein concealer putih, pas kena flash, muka kamu tetap aman. Kayak gitu. Jadi makeup itu nggak cuma bagus dilihat langsung, tapi bagus juga di kamera dan kamera foto dan kamera video. Dan itu berdasarkan pengalaman. Iya, iya tentu. Nah, itu yang Iya mahal. dong. Itu yang mahal. Oh ya udah berapa tahun ya kak? Dari 2005, 2005. 16 tahun. ya masih hampir 16. Mungkin kalau gue 20 tahun, mungkin gue bikin buku kali. Wih, ditunggu, ditunggu. Iya, Karena gitu. sekarang belum kayaknya deh tante. Kayaknya belum kuat banget bikin buku. Belum kuat waktunya aja Belum. sebenarnya. Padahal udah dandanin itu ya, Pak Jokowi. Iya, Iya, semuanya. Gigi Hadid itu kemarin dandanin nggak kak? Iya. Wih, keren banget. Gimana mukanya Gigi Hadid? Ya macem-macem lah. Gimana? Kayaknya Nggak, gini maksudnya ada kayak tuh. grogi gitu nggak sih? Gimana? Aduh takut dibikin jelek nih. Nah, kadang kalau di backstage gitu, kayak di backstage, misalnya gue kayak misal di backstage New Fashion Week gitu, suka nggak tahu ini siapa. Terus kan kalian jujur ya, kayak bule tuh hampir semuanya sama gitu kan. Iya, iya, oke. Kalau Ya, bule gitu. masalahnya kan Mas Rian kan pasti nggak konsen ke ininya ya, tapi kan langsung ngeliat muka gitu loh maksudnya. Iya, kalau di backstage tuh apalagi kan hektik banget. Iya. Dan aku dibilangin sama mereka semua kalau misalnya di backstage itu harus fokus kerjanya, nggak boleh tuh. Boleh sih kalau mau foto-foto atau apa, mau bikin konten atau apa, tapi harus selesaiin dulu kerjaannya gitu lah Ras. Jadi pas kadang pas bisa saya make up, pas gue jalan ke Times Square gue gini, ih model yang tadi gue make upin tuh. Baru sadar. Intinya guys, Karyan Ogilvy itu menurut gua dengan followers yang banyak, dengan prestasi yang hebat gitu, orangnya tuh humble banget dan ya value-nya dia dalam consulting tuh sama banget sama value gua saat gua consulting di Heart Logic gitu. Kayak kepuasan tuh nggak cuma pas hari H doang, kepuasan tuh dari sebelumnya. Jadi kita udah ada briefnya, udah ada jelasnya maunya apa, kita fleksibel juga dalam hal tertentu gitu ya. Yang penting klien seneng dan acaranya juga berjalan dengan lancar gitu. Dan setelah gue balik juga, gue ngerasain kayak itu keren banget ya Kak Aryan nih, banyak banget pengalaman yang bisa kita contoh juga dan mungkin bisa jadi referensi buat kita juga. Jadi gue happy banget abis dari Kak Aryan
itu kita memanfaatkan make up kalian untuk ke toko baju gitu kan. Toko bajunya ini untuk dressnya Laras. Jadi Laras bikin dress, nah ntar yang bakal dipakai pas nikahan. Dan gue juga happy dengan hasilnya, cuman memang masih banyak touch up di dressnya agar dressnya bisa jadi sempurna kayak ukuran dan lain-lainnya. Terus udah dress selesai, gue pulang ke rumah dan gue udah tidur, jadi gue tidak tahu lagi ya keadaan setelahnya karena gue udah capek banget berhari-hari gitu ya, seminggu udah ada aja acaranya. Besoknya kita udah janjian nih sama Kang Dery, partner gue di F&B, sebuah perusahaan wedding and event organizer, consulting, dan juga planner. Jadi kalau misalnya lo butuh bisa tuh ke F&B. Nah, sama Kang Dery ini kita ketemuan di lokasinya langsung di The Manor Andara. Lo bisa cek juga themanorandara.com. Dan di situ kita ngebahas banyak hal banget lah, dari mulai dekor ntar gimana, terus habis itu apa aja yang mau disiapin, rundown kasar, bla bla bla. Dan gue happy banget partneran sama Kang Dery ya. Kita udah kenal tuh sejak 2016. Waktu itu gue ikut Mojang Jajaka, gue jadi peserta dan Kang Dery itu jadi senior gue. Dia ngajarin gue tentang ngedodot kain, terus kayak aksara tuh seperti apa. Orangnya itu bener-bener insightful banget lah. Kalau udah ngomong Sunda-Sundaan, adat dan lain-lain, lu gak akan pernah bosan ngobrol sama Kang Dery. Kalau hal kayak gitu tuh seru banget, kayak selalu ada aja hal baru yang bisa dia kasih tahu buat gue dari hal-hal yang tradisional. Karena gue jujur anak IT modern, tapi gue tuh suka banget hal-hal tradisional. Makanya nikahan gue aja nanti temanya tuh ada merah putihnya gitu. Gue tuh kayak tradisional Indonesia banget gitulah kalau bisa gue bilang ya. Karena sempet ditentang juga sih sama nyokap, kenapa sih baju gue harus warna merah, tapi gue memaksakan agar gue bajunya warna merah dan Laras baju warna putih. Terus nanti ada kejutan juga, bridesmaid sama groomsmen tuh akan menggunakan sesuatu hal yang nanti rundownnya ya nanti aja lah lihat pas nikahannya. Kalau gue ceritain sekarang kan gak seru ya. Tapi intinya minggu ini tuh seru banget, banyak banget hal yang gue lakukan dan gue ngerasa energik lagi gitu kan. Gue ngerasa happy lagi walaupun jujur badan gue rada capek. Dan apa ya, kayak gue ngerasa juga setelah ada team building ini, gue olahraga lagi, ini kayak perlu gue rutinin. Karena sekarang badan gue tuh udah jauh banget sama badan gue waktu SMA atau waktu kuliah yang ya kalau gue bisa bilang oke sih, bagus sih enggak ya, tapi oke lah. Tapi sekarang kalau bisa lo lihat nih, badan gue tuh udah kayak gini tuh ngecap gitu loh. Jadi kenapa lo tau lo? Emang ngecap kan? Iya, gue sih ngakui kalau badan gue nggak gitu bagus ya. Tapi sekarang gue berusaha nih 2 bulan 3 bulan ini gue bakal olahraga biar pas nikah nanti gue badannya ya oke lah. Six pack sih terlalu ambisius kayaknya, tapi oke lah minimal ya guys ya. Oke kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak udah nonton vlog gue. Gue bakal sebisa mungkin ngupload ini 1 minggu sekali, jadi lo harus nonton. Dan kalau lo suka dengan vlog gue, klik tombol like. Kalau nggak suka tolong di dislike karena biar gue tahu, jadi gue bisa refleksi diri. Kalau misalnya lo punya komentar apapun, saran, opini, kritik, langsung aja juga di kolom komentar. Dan gue pastinya butuh banget opini dan saran lo biar video ini setiap minggunya bakal lebih bagus lagi. Oke kalau gitu, jangan lupa juga untuk selalu coba lakukan sekarang. Subscribe ke bern.id. Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.